Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam syurga sementara kamu belum diuji seperti orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa cobaan, musibah, malapetaka, diombang-ambing, sehingga mereka bertanya, mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu akan datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ayat ini turun pada saat kaum muslimin sedang dikepung di kota Madinah, yaitu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dan Yahudi Bani Quraizah yang dikenal dengan perang Parit atau perang Khandaq, atau disebut juga perang Ahzab, yaitu perang gabungan. Dan pada saat ini pula turun surat Al-Ahzab. Yaitu kaum muslimin berusaha mempertahankan diri dari orang-orang yang memusuhi Islam, khususnya memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk masuk ke dalam syurga kita harus diuji dulu sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, kepada para nabi, seperti Nabi Ibrahim misalnya, beliau dimasukkan ke dalam api. Nabi Nuh sampai harus membuat perahu untuk menyelamatkan kaumnya agar tidak tenggelam. Dan masih banyak kisah-kisah Nabi dan orang-orang salafus salih yang menghadapi ujian yang demikian berat. Lalu kita yang mengaku menjadi umat Muhammad, akan tetapi kita hidup dengan santai saja di zona yang aman dan nyaman, tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, lalu kita masuk ke dalam syurga? Tentu saja tidak. Seperti halnya saat ini pun kita melihat saudara-saudara kita di Gaza yang begitu berjuang dengan semangat jihad yang tinggi, walaupun digempur habis oleh orang-orang Israel, akan tetapi semangat mereka tidaklah padam. Dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana perjuangan orang-orang yang membela tauhid, yaitu membela keesaan Allah. Mereka dimasukkan oleh musuh-musuhnya ke dalam lubang, lalu disiram oleh minyak dan dibakar dengan api agar mereka menyerah.
akan tetapi mereka tetap bertahan pada keimanannya. Begitu juga Nabi mengisahkan perjuangan seorang anak kecil yang memperjuangkan tauhid melawan seorang raja yang zalim. Anak itu dibuang ke laut, akan tetapi dia kembali dengan selamat. Kemudian dibuang lagi ke gunung agar dimakan oleh binatang buas, namun dia pun kembali dengan selamat. Lalu anak itu berkata kepada raja yang zalim itu, "Jika engkau ingin aku mati, maka panahlah aku dengan menyebut nama Allah." Karena ingin membunuh, maka raja yang zalim dan pasukannya memanah anak tersebut dengan menyebut nama Allah. Maka anak itu pun meninggal dengan kemenangan, yaitu dia berhasil membuat raja yang zalim dan pasukannya menyebut nama Allah. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa syurga itu hanya didapat oleh orang-orang yang tahan uji, yang lulus menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus berkorban dengan nyawa. Dan ayat ini pun memotivasi kita untuk terus berjuang, memiliki semangat jihad yang tinggi, dan yakin bahwa hidup ini memang harus menempuh berbagai cobaan dan ujian sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara engkau yang benar-benar melakukan amal kebaikan. Siapa yang terbaik amalnya. Semoga ayat ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk terus beramal saleh demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.